Halo Investma, berjumpa lagi dengan kami Duo Jonas, Jonathan and Sasa. Yeay. Oke, jadi di modal ngobrol kali ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang keren abis nih Jo. Waduh, siapa tuh kira-kira Kak? Aduh, Pada penasaran kali ya teman-teman? kayaknya harus di-spill sih. Spill kali ya? Boleh, ayo Oke. kita 1, 2, 3. Ini dia Mas Fahmi. Oke, mungkin untuk mengenal lebih dekat narasumber kita pada hari ini, mungkin Mas Fahmi boleh kenalan sama Sobat Investment? Oke, salam kenal Sobat Investment semuanya. Saya Pak Rosyadi dari Indo Premier Sekuritas, kantor perwakilan Lampung. Wow, keren banget. Mungkin penasaran nih Mas. Mungkin bisa ceritain sedikit aja gitu kisah hidup Mas Fahmi. Bisa sampai di titik seperti ini Mas gitu. Jadi sebenarnya background saya sama seperti teman-teman semua ya. Jadi mahasiswa. Jadi saya terjun ke pasar modal itu saat semester 3. Ya, jadi waktu itu saya buka akun saham. Sebenarnya awal-awal mulanya itu saya tuh nggak langsung transaksi teman-teman. Jadi diemin aja dulu gitu kan. Jadi belum tertarik lah terhadap pasar modal. Jadi mulai tertarik itu pada tahun 2020. Saat itu kalau teman-teman tahu itu ada COVID ya. Jadi semua kegiatan itu kita online. Nah dan waktu itu saham-saham juga bergerak naik teman-teman. Nah jadi waktu itu ada yang bilang kalaupun monyet yang beli saham itu bisa cuan. Karena pada tahun itu enak banget untuk kita di pasar saham. Nah jadi itu awal mulanya saya bertransaksi di pasar saham, bertransaksi di pasar modal. Ya awalnya itu kita deposit dikit-dikit dulu. Nah jadi awal-awal beli saham itu aku ingat banget dulu deposit 500.000. Jadi pernah ikut SPM, kalau kita mau beli saham itu belilah saham-saham yang blue chip katanya kan. Jadi waktu itu saya beli Bank BRI, terus beli Telkom. Nah, tapi dari situ nggak naik gitu sahamnya gitu. Nah terus waktu itu sempat deposit lagi karena mungkin saya rasa 500.000 itu kurang, deposit lagi 10 juta. Nah dari 10 juta itu saya ingat benar waktu itu saya belikan saham Indosat teman-teman, lalu saham sektor kesehatan karena waktu itu saham sektor kesehatan itu lagi naik-naiknya karena pasca COVID kan ya, jadi saham-saham pada naik. Nah, jadi waktu itu sempat dari modal 10 juta itu sempat grow sekitar 80% lah teman-teman. Jadi satu bulan itu saya bisa mendapatkan untung waktu itu 8 juta gitu. Wow. Nah, jadi itu awal mula manisnya saya merasakan di pasar saham. Menurut saya kan kita mahasiswa mendapatkan penghasilan misalkan 8 juta dari saham, dari kita jual beli doang, itu kan enak banget gitu kan. Nah, dari situ muncullah keinginan untuk nambah modal begitu. Jadi dari situ terus nambah modal, tapi dari situ karena kita tidak punya ilmu teman-teman ya, 2 bulan 3 bulan saya minus teman-teman ya, minus karena kita asal-asalan tradingnya gitu ya. Nah dari situ saya mulai belajar, kita belajar dari YouTube, lalu kita baca buku, dan saya juga sempat ikut kelas teman-teman, kelas berbayar begitu, saya ikutin semua. Nah, dan sampai pernah waktu itu saat masih mahasiswa juga, waktu itu ingat betul waktu skripsian masih bimbingan waktu itu. Jadi sambil trading teman-teman, sambil trading. Jadi sempat waktu itu sehari itu bisa kita bisa mendapatkan keuntungan 5-10 juta gitu. Dan pernah waktu itu saya akumulasiin dalam sebulan itu bisa mencapai 30-an juta lebih gitu teman-teman. Besar Wow, ya teman-teman. 30 juta. Itu 30 juta untuk mahasiswa itu cukup oke gitu Itu kan. udah lebih dari oke Mas. Nah. Ya, itu udah lebih dari oke. Nah, jadi dari situ asiknya pasar saham gitu kan, kita bisa mencari keuntungan, kita bisa mencari pendapatan, penghasilan itu di pasar saham teman-teman. Jadi
keluar dari stigma kalau saham itu untuk orang-orang kaya aja, itu enggak ya teman-teman ya. Yang penting kita mau berusaha ya, nanti juga akan mengalir teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, pasar saham ini boleh dijadikan untuk dicoba ya, untuk teman-teman jadikan jalan gitu untuk mencari cuan, untuk mencari penghasilan juga. Jangan kena takut ya. Ya, Coba harus hal-hal mencoba. baru, gitu kan. Apalagi teman-teman kan di sini teman-teman FEB ya, Fakultas Ekonomi, tentunya sudah mengenal lah pasar modal, gitu kan. Sudah banyak kegiatan sekolah pasar modal, terus sekarang juga edukasinya lebih mudah diakses gitu. Jadi teman-teman bisa untuk memulai untuk membeli saham ya. Untuk membeli saham, kalaupun teman-teman yang punya resiko ataupun takut rugi gitu, gunakanlah uang dingin teman-teman. Ya, nah, jadi uang dingin itu bukan uang yang taruh kulkas ya. Nah, jadi uang dingin itu misalkan kita sudah menyiapkan dana darurat nih. Oh, Nah, oke. kita sudah menyiapkan dana darurat, baru kita sisanya itu baru kita bisa untuk investasikan. Jadi itu uang yang rela untuk hilang, gitu, teman-teman. Ya, nah jadi untuk teman-teman yang belum pernah istilahnya membeli saham, itu teman-teman bisa untuk mencoba membeli saham. Dan resiko yang paling rendah kalau untuk teman-teman mau beli saham itu belilah saham-saham yang baru listing teman-teman, atau IPO nama, ya. Itu saham IPO. Nah teman-teman nanti bisa mencari-cari nih tentang saham IPO itu apa. Gitu. Kita udah bicara tentang IPO nih. Nah, Jonathan menanya Mas, ada IPO yang berkesan nggak dalam hidup Mas? Atau kira-kira itu apa? Penasaran nggak sih Sal? Penasaran sih. Berkesan itu karena apa Mas? Oke. Berbicara tentang IPO yang paling berkesan ya. Sebenarnya saya itu jarang teman-teman untuk membeli saham IPO, karena yang pertama saya pikir uang saya stuck di situ selama beberapa minggu, misalnya 1 minggu, tidak bisa di-trading kan gitu. Nah, dan palingan biasanya kita itu dapat penjatahan IPO itu paling 1 atau 2 lot gitu. Nah, bagusnya kemarin itu, berkesannya kemarin itu saya ada IPO yang namanya saham CDIA. Wah, jadi ya. CDIA kan, Betul. nah, semua orang pasti dapat berkahnya tuh di saham Betul CDIA. banget, itu berkahnya luar biasa. Nah itu sahamnya Pak Rajo Pangestu, ya kan. Nah jadi itu adalah saham yang paling berkesan lah, karena teman-teman juga pasti sudah tahu dari harga IPO-nya yang masih 190 gitu kan, 190 sampai dia sempat ke 2000-an teman-teman harganya. Jadi itu, dan kita juga mendapatkan penjatahannya cukup lumayan gitu kan. Kita dapat lumayan lah. Jadi itu adalah saham IPO yang cukup berkesan lah bagi saya, karena mendapatkan keuntungan yang cukup besar lah dari saham IPO CDI. Itu berkesan dari Mas Mat ini CDI. Ya, Itu memang berkesan banget sih. Bagi saya juga berkesan. Karena dapat nih pundi-pundinya Pundi-pundi. sedikit gitu ya. Sedikit tapi banyak, sedikit banyak atau sedikit atau banyak ya deh. aduh, itu ya udahlah ya. Bagi mahasiswa itu bener-bener wow gitu. dari situ itulah titik awal saya untuk lebih giat lagi gitu. Ya pertama saya tambah modal, ya saya besarin modal lagi, dan saya tambah giat untuk belajar mengenai analisa fundamental, analisa teknikal. Lalu saya ikut pembelajaran grup berbayar juga saya ikut gitu kan. Terus saya beli buku, terus nonton edukasi di YouTube, itu semua saya pelajari. Nah sampai itu 2000, yang 8 juta itu 2020 kan ya teman-teman. Jadi pas awal-awal. Nah sempat waktu itu 2022 atau 2023 ya. Waktu itu saya masih bimbingan ya, udah semester akhir lah ya. Nah waktu itu pernah sempat trading, kita udah punya skill ya kan. Terus kita punya modal yang gede juga. Mungkin nggak Mas? Oke, kalau untuk kerugian saya rasa semua ya, hampir 100% seorang investor ataupun seorang trader itu pasti pernah mengalami kerugian di pasar saham. Gitu. Memang itu adalah hal yang wajib gitu ya. Wajib ya, wajib rugi, karena itu adalah sebagai untuk pembelajaran bagi kita gitu.
kita dari rugi tersebut kita bisa ambil pelajaran apa nih yang harus saya lakukan. Kita harus evaluasi terhadap kerugian kita. Gitu. Kalau kan nih Mas belajar pasar modal berarti pas kuliah nih, kira-kira keganggu nggak? Pasti sobat investasi penasaran, keganggu nggak sih Mas itu selama belajar pasar modal sama perkuliahan itu? Oke, kalau berbicara tentang keganggu atau enggaknya, menurut saya enggak ya teman-teman ya, karena memang background saya juga di waktu perkuliahan ngambil akuntansi waktu itu, jadi saya rasa nggak terganggu lah untuk kita belajar tentang pasar modal, tentang pasar saham. Jadi gitu Investma, mungkin sobat Investma ini merupakan mahasiswa kayak kita nih. Jadi mungkin dari pengalaman Mas Fahmi bisa jadi motivasi teman-teman di Mungkin bisa jadi motivasi sedikit nih bagi kalian kalau mau belajar tentang pasar modal. wah keren banget ya bisa dari Mas Fahmi. Itu wah, itu benar-benar keren sih ya. Pengalamannya wah. Pengalaman itu wow sangat Wow. menginspirasi, betul. Dari yang mulai dari 500.000, Iya. 10 juta, sempet juga yang ngalamin namanya kegagalan ya Mas Betul ya. banget. Pasti Nah, sakit kan pas kegagalan itu. Dan aku mau nanya dong Mas, kalau misalnya kita ini kan lagi kuliah ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau nyoba trading tapi sambil kuliah, menurut Mas tuh gimana Mas? Menurut aku sih sebenarnya bisa ya sebenarnya. Menurut aku kalau teman-teman mau trading sambil kuliah itu oke banget, karena trading kan juga nggak harus kita memantau setiap detik gitu ya kalau untuk trading saham kan. Jadi kita bisa ada tipe-tipenya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu. Jadi teman-teman bisa untuk membeli saham, misalkan membeli saham hari ini dijual besok atau jual seminggu kemudian itu bisa gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa gitu untuk trading itu oke banget sih gitu. Jadi nggak terlalu mengganggu kegiatan perkuliahan ya Mas ya? Ya nggak mengganggu sih, karena juga di trading juga kan kita di bursa itu kan ada jam perdagangannya kan, Iya, dari betul. jam 9 sampai jam 4 sore. Oh ya Mas, tadi kan Mas sempat sentil tentang IPO. Iya. Nah, aku di sini mau nanya, dia mau nanya nggak? Kayaknya langsung aja, kayaknya pertanyaan kamu lebih bagus. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Oke, untuk pertanyaannya nih Mas, apakah IPO itu worth it untuk kita sebagai mahasiswa dan juga generasi Z? Oke, berbicara tentang IPO, menurut aku worth it lah ya. Jadi teman-teman sebagai di dunia pasar modal ya, teman-teman bisa untuk mencoba semuanya gitu. Apa itu IPO gitu kan? Nanti teman-teman tahu prosesnya gitu. Nah, dan juga resiko dari IPO ini kan cukup rendah gitu kan. Jadi kita melakukan pemesanan, nanti kita dapat penjatahan berapa lot, nanti pas waktu listingnya itu kita bisa saham itu bisa dijual belikan gitu. Jadi resikonya lebih rendah teman-teman dibandingkan dengan teman-teman membeli saham yang sudah ada. Misalkan teman-teman nggak tahu nih analisisnya apa, nanti ada risiko sahamnya bakalan turun gitu. Kalau untuk IPO kan di hari pertama itu rata-rata kalau saham IPO-nya yang bagus itu pasti bakalan naik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa kalau mau mencoba untuk membeli saham IPO itu worth it banget gitu, boleh gitu. Ngomong IPO, ada rekomendasi nggak Mas? IPO apa nih yang lagi worth it di tahun 2025? Betul, Mas pada penasaran nggak sih? Oke, untuk rekomendasi IPO khususnya di bulan Desember ini ya, ada IPO dari Superbank dengan kode sahamnya itu SUPA. Jadi teman-teman itu bisa dicek di aplikasi sekuritas. Kalau teman-teman pakai e-port itu juga bisa dicek di aplikasi e-portnya di menu di IPO teman-teman. Nah di situ teman-teman bisa melihat prospektusnya. Nah kalau teman-teman ingin membeli saham ya, saham IPO khususnya, jadi teman-teman lihat dulu lah prospektus perusahaan tersebut ya. Nah jadi untuk Superbank ini menurut aku cukup oke untuk teman-teman kalau mau beli saham IPO untuk bulan Desember ini gitu. Mungkin teman-teman ada yang tertarik ya Mas sama Superbank ini. Aku mau nanya deh, mungkin teman-teman aku bakal mewakili teman-teman Investma. Pertanyaannya itu untuk resiko dari Superbank dan juga strategi kita untuk ikut IPO Superbank itu gimana?
Oke, untuk strategi ya. Jadi seperti saya bilang tadi, yang pertama itu kita harus melihat dari prospektus dari perusahaan tersebut. Nah, kalau kita melihat dari Superbank ini, kan dia di backgroundnya itu ada MTech Group, ya kan, ada OVO, ada Grab. Nah, jadi menurut aku ini udah oke gitu. Kita lihat dari backgroundnya dulu. Nah, kalau kita mau beli saham IPO, jadi kita itu harus lihat backgroundnya dulu, di dalamnya ada siapa gitu kan. Saham ini punya siapa, apakah punya konglomerat gitu kan, atau punya perusahaan siapa gitu kan. Jadi kita melihat dari itu ya, kita melihat dari background dari perusahaan tersebut yang mau IPO. Lalu kita juga bisa melihat tujuan dari dia IPO itu apa, apakah untuk ekspansi bisnis ya, atau untuk bayar hutang. Nah itu harus kita lihat tuh. Kalau dia untuk bisnis itu oke, berarti. Nah kalau untuk dia bayar IPO hanya untuk bayar hutang, itu kalau saya nggak mau ikutan gitu. Kalau untuk IPO yang untuk bayar hutang. Jadi kita bisa melihat semua detail itu di prospektus yang ada di menu IPO itu, teman-teman. Mungkin gitu ya teman-teman Investma, bisa lihat di prospektusnya. Oke, itu. Oke, kita bakal main games mitos atau fakta. Oke, untuk yang pertama nih Mas, Oke. mitos atau fakta. Kalau misalnya kita mau investasi itu harus dimulai dari modal yang besar. Oke, mitos atau fakta kalau menurut aku itu mitos ya, karena kita bisa investasi dengan modal kecil di pasar saham, kita udah bisa gitu. Jadi dengan modal sedikit kita sudah bisa gitu untuk beli saham, investasi saham gitu. Jadi itu mitos. Oke, mitos ya teman-teman. Oke, pertanyaan kedua nih Mas Fahmi. Mitos atau fakta investasi jangka panjang itu lebih aman? Fakta ya. Kenapa Karena tuh? dengan kita jangka panjang itu fluktuasi harga itu lebih stabil gitu kan, dibandingkan dengan jangka pendek kan kadang naik, kadang turun, kita nggak stabil nanti emosinya gitu. Jadi kalau jangka panjang lebih stabil dan potensi cuannya juga lebih besar gitu. Oke, berarti fakta tuh ya teman-teman. Selanjutnya, mitos atau fakta, saham itu sama dengan judi. Aduh. Oke, mitos atau fakta tuh Mas Fahmi. Yang pastinya mitos ya teman-teman, karena itu adalah dua sisi yang berbeda ya. Karena kalau untuk judi itu kan kita hanya menebak aja kan. Kalau di saham kita beli perusahaan, ada bisnisnya, lalu kita sebelum membeli ada analisanya, yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Mitos ya teman-teman. Oke. Saham itu beda sama judi. Saham itu beda sama judi. Jadi jangan pernah main judi. Oke, sekarang yang keempat, mitos atau fakta nih Mas Fahmi. Naruh uang di beberapa aset bikin risiko lebih kecil. Itu fakta. Waduh, kenapa? Jadi kenapa fakta? Karena dalam investasi itu kita nggak boleh naruh di satu instrumen. Jadi kita harus taruh di beberapa instrumen. Misalkan kalau saham A lagi turun, masih ada saham yang lainnya. Misalkan saham yang lainnya naik gitu. Jadi kalau misalkan kita taruh di satu saham aja, kalau sahamnya turun, jadi minusnya lebih gede gitu. Oke, Sobat Investma, mungkin sekian sesi podcast kita pada hari ini ya. Iya, tadi juga kan kita udah bahas tentang pasar modal, terus IPO, strateginya bagaimana, dan juga sempat main Mitos atau fakta. Mungkin kami mendengar sedikit nih Mas, statement Mas untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini. Oke, statementnya untuk teman-teman yang ingin fokus ke dunia pasar modal, investasi saham, terus trading saham, teman-teman banyaklah belajar ya, dan juga praktik. Nah, dan juga untuk teman-teman yang ingin membeli saham IPO seperti yang sudah kita jelaskan tadi, teman-teman dengan mudah bisa beli di aplikasi Premier Sekuritas, yakni aplikasi iPod. Oke, berarti Sobat Investma kalau mau beli saham IPO atau saham lainnya. bisa beli di iPod. Betul. Mungkin sekian ya teman-teman modal ngobrol kita pada hari ini. Aku dan Jo juga bakal mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Fahmi yang sudah meluangkan waktunya untuk jadi narasumber kita pada hari ini. Oke, kami juga mau berterima kasih untuk Muara Space and Cafe
yang telah menyediakan tempat yang sangat cozy banget. Oke, mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Dan mungkin teman-teman yang punya pengalaman tentang pasar modal itu bisa banget DM Instagram kita di KSPM FEB Unila. Betul. Oke, jadi sekian ngobrol-ngobrol kita pada kali ini. Kami Dua Jonas, Jonathan, and Sasa pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan see you in Vesma.